Adapun cara membuat surat permohonan isbat nikah atau permohonan pengesahan nikah adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita buat halnya adalah isbat nikah. Seperti biasa, penulisan surat diawali dengan tempat menulis surat. Kita umpamakan atau contohkan di sini Bandung, tanggal 1 Januari 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bandung. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini nama suami biasanya pertama. Umpamanya kita buat namanya Adam. Adam bin Peter Pan. Kemudian identitas berikutnya tempat, tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir, tempat tinggal. Kita contohkan sini tempat tinggalnya jalan, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi sebagai pemohon 1. Ini nama suami sebagai pemohon 1. Selanjutnya identitas istri. Kita contohkan namanya Hawa binti Mikel. Tempat, tanggal lahir, kemudian agama, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, sama biasanya dengan suami sebagai pemohon 2. Ini identitasnya. Kemudian dibuat kalimat seperti ini. Adapun alasan-alasan pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon 1 dengan pemohon 2 telah menikah. Ini disebutkan atau dituliskan alamat tempat melakukan pernikahan di rumah pemohon 2. Atau mungkin kalau di masjid dibuat di masjid atau di kantor pokoknya dibuat di tempat pernikahan dilangsungkan. Contohnya di sini di rumah pemohon 2. Pemohon 2-nya adalah istri. Kemudian baru alamatnya. Ini contoh kita buatkan alamatnya sampai kabupaten. Baru kemudian tanggal waktu pernikahan. Contohnya di sini 12 Februari 2000. Kemudian diikuti dengan siapa yang menjadi wali nikah. Biasanya wali nikah itu adalah yang utama, prioritas adalah ayah kandung. Ayah kandung pemohon 2 atau ayah kandung istri. Tergantung saat pernikahan itu siapa yang menjadi wali. Kalau yang menjadi wali nikah adalah ayahnya, buat ayah kandung. Kalau menjadi wali nikah adalah saudara kandungnya, buat saudara kandung, dan seterusnya. Kemudian nama, umpamanya di sini ayah kandung. Nama ayah kandungnya umpamanya Mikel. Dengan mahar berupa cincin emas seberat, ini diterangkan. Kalau maharnya berupa uang, buat saja di sini uang. Kalau berupa kalung, buatlah kalung. Dan sesuaikan dengan mahar yang diberikan oleh suami ketika atau pada waktu pernikahan tersebut. Yang dibayar tunai. Dengan 2 orang saksi. Siapa yang menjadi saksi pernikahan? Disebutkanlah di sini. Di poin nomor 1 ini. Ini kita contohkan nama saksinya Budi dan Iwan. Jadi nomor 1, poin 1 ini menerangkan tentang prosesi pernikahan, syarat dan rukunnya. Yang kedua, menerangkan status. Pada waktu atau saat pernikahan, pemohon 1 yaitu suami berstatus jejaka. Kalau statusnya duda, buat duda. Dan pemohon 2 berstatus gadis. Kalau dia janda, buat janda.
Sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kalimat berikutnya, serta tidak ada halangan menurut syara, menurut agama maksudnya, baik pertalian nasab, hubungan darah, kerabat semenda, artinya keluarga atau hubungan diakibatkan perkawinan, maupun hubungan sesusuan, artinya tidak sepersusuan, tidak pernah menyusu pada perempuan yang sama antara suami istri tersebut dahulunya, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi nomor 2 ini menerangkan tentang status, jejaka, gadis, kemudian tidak ada halangan, kemudian tidak ada hubungan baik pertalian nasab dan sebagainya yang bisa menyebabkan tidak bolehnya seorang itu menikah. 3. Menerangkan bahwa pemohon 1 dan 2 tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam. Jadi selama menikah tidak pernah bercerai. Nomor 4, setelah pernikahan, pemohon 1 dan 2 membina rumah tangga di kelurahan, disebut di sini kelurahan sesuai dengan tempat tinggal setelah melakukan pernikahan tersebut. Ini kita contohkan di Kabupaten Bandung Barat umpamanya sampai sekarang. Silakan diterangkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di sini. Tempat tinggal. Yang kelima menerangkan intinya pemohon 1 dan 2 sudah mempunyai anak. Berapa orang anaknya terangkan di sini. Kalau belum, sebutkan juga belum mempunyai anak. Contohnya di sini sudah dikaruniai 2 orang anak. Kemudian dibuat nama anaknya 1 dan 2. Kalau 3 buat 3, 4 dan seterusnya. Keenam, setelah pernikahan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut. Artinya pernikahannya aman saja, tidak ada yang komplain, tidak ada yang merasa dirugikan atas pernikahan tersebut. Ini keterangan nomor 6. Nomor 7 menerangkan bahwa pemohon 1 dan 2 tidak memiliki surat nikah karena pernikahan pemohon 1 dan 2 tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat. Ini menerangkan memang belum punya buku nikah. Karena bisa jadi orang yang mengajukan isbat nikah itu pernah punya buku nikah tapi hilang atau rusak atau alasan lainnya. Jadi yang kita contohkan di sini bahwa pemohon atau suami istri tersebut mohon ditetapkan pernikahannya karena memang belum punya buku nikah. Ini poin nomor 7. Nomor 8 menerangkan keperluan dari para pemohon itu untuk apa mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Contohnya di sini keperluannya untuk memperoleh bukti pernikahan pemohon 1 dengan pemohon 2 menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen lainnya. Ini bisa dicontoh saja seperti ini. Memang inilah tujuan para pemohon itu untuk diisbatkan atau disahkan pernikahannya. 9. Bahwa pemohon 1 dan 2 sanggup membayar biaya perkara menurut peraturan yang berlaku. Artinya pemohon 1 dan 2 tidak minta berperkara secara gratis atau prodeo, karena mereka mampu dan bersedia membayar biaya perkara. Kalimat berikutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon 1 dan 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung karena diajukannya di PA Bandung, CQ Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut. 1. Primer, mengabulkan permohonan pemohon 1 dan 2. Silakan diikuti seperti ini. Ini namanya primer dan subsidiar ini namanya adalah petitum. Yang kedua, menyatakan sah pernikahan antara pemohon 1, sebut namanya, dan pemohon 2, siapa namanya, yang dilaksanakan pada buat waktu tanggal pelaksanaannya.
Kemudian di wilayah kantor urusan agama mana? Kecamatan apa? Kecamatan Cemara umpamanya. Kabupaten apa? Kabupaten Bandung Barat contohnya. 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Subsidiar biasa ini tetap diikuti seperti ini. Baru kalimat penutup, demikian permohonan ini pemohon 1 dan pemohon 2 ajukan. Bisa ditambah terima kasih dan sebagainya bisa di sini. Yang pentingnya ini pemohon 1 nama, tanda tangan. Pemohon 2 nama dan tanda tangan contohnya. Nah, inilah cara membuat surat permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah kepada pengadilan agama. Ya, isbat nikah ini adalah biasanya atau memang diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam, namun belum mempunyai buku nikah. Oleh karena itu mereka mengajukan permohonan agar diisbatkan pernikahan tersebut di pengadilan agama. Demikian yang dapat kita jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.